Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang kami hormati dan yang kami muliakan pengurus takmir Masjid At-Taqwa ya. Al-Amin Secang yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga para alim ulama, para asatid kami, para tokoh masyarakat, pengurus Dewan Pimpinan Cabang Muhammadiyah, Aisyah, dan juga mungkin pimpinan daerah Muhammadiyah yang mungkin sudah hadir. Yang kedua kalinya kami ucapkan juga rasa hormat kami kepada beliau, Ustadz Thawaf Zuharon, yang telah hadir bersama-sama kita, dan beliau datang dari, sengaja kita undang beliau dari Jakarta. Beliau sekarang berada di Gerakan Bela Negara Pusat ya, di GBN di pusat. Dan juga beliau di MUI juga, masih di Majelis Ulama Indonesia di pusat, di MUI pusat. Yang mana kita sengaja mengundang beliau sebagai pemerhati komunisme. Dan nanti insya Allah kajian kita pada malam hari ini, kita akan mendengarkan langsung dari beliau bagaimana perkembangan terakhir pergerakan PKI di Indonesia. Apalagi nanti ada makalah yang sudah sampai di bapak-bapak ibu sekalian, bisa dibaca dan dilihat nanti pasca keluarnya impres ya, berkaitan dengan kompensasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk PKI ya. Dan ini mungkin berita ini tidak sampai kepada masyarakat, atau mungkin kita yang belum tahu ya. Kita di Solo sudah dapat informasi ya. Jadi orang-orang yang dulu keluarga mereka yang keluarga PKI itu di Solo sudah cair kompensasinya ya. Jadi kompensasi pemerintah untuk para keluarga korban ya, keluarga PKI ya, yang mereka anggap dulu, yang pemerintah kemudian menganggap mereka sebagai korban. Dan ini luar biasa, pelaku malah dianggap sebagai apa? Korban. Sedangkan umat Islam yang menjadi korban justru dianggap sebagai pelaku. Ini tentunya yang harus kita bongkar, harus kita sampaikan kepada umat. Kalau pemerintah kemudian telah mengeluarkan dana kompensasi untuk keluarga PKI, lantas mana kompensasi pemerintah untuk keluarga umat Islam yang dibantai oleh PKI? Ini wajib untuk kita suarakan, Pak. Wajib untuk kita jelaskan kepada umat, yang mana hari ini banyak umat Islam yang terlalai, yang terlupakan. Oleh sebab itu Bapak sekalian, nanti sudah ada di bawah ya. Ini ada buku Banjir Darah PKI ya, buku Banjir Darah, kisah nyata aksi PKI terhadap kiai, santri dan kaum muslimin ya. Ini kalau jenengan baca dari awal sampai akhir, Pak, nah, ini membuat bulu kuduk kita ya, merinding ya. Karena bagaimana PKI telah menggunakan cara-cara yang sangat keji, cara-cara yang sangat biadab di dalam membantai para kiai, para santri, tokoh-tokoh pemerintah ya, bahkan umat Islam tentunya ya. Saya pernah melakukan riset sampai ke Ponorogo ya, ketika peristiwa PKI tahun 48. Dan ini yang menarik, Pak. Jadi ketika PKI tahun 48 membantai ribuan kiai, santri dan ulama-ulama kita dan umat Islam di Jawa Timur,
nama mereka kemudian dibersihkan oleh pemerintah, ya. Nama mereka dibersihkan sehingga mereka tahun 55 bisa mengikuti pemilu. Coba, ini kan dahsyat ini, ya. 48 mereka melakukan pembantaian, revolusi di Madiun. Bahkan mereka ingin mendirikan negara Soviet, ya, Indonesia, ya, yang dipimpin oleh musuh. Menariknya, pasca itu pemerintah yang dipimpin oleh Soekarno membersihkan nama PKI, sehingga mereka bisa mengikuti pemilu tahun berapa? 1955. Ini penting untuk kita perhatikan. Lah sekarang nama mereka juga dibersihkan, dianggap sebagai apa? Korban. Lah maka nanti Bapak sekalian, bagi yang menginginkannya untuk dapatkan buku ini, dan Masya Allah, ini buku perlu untuk dibacakan ke anak-anak kita, ya. Jangan sampai anak kita nggak paham sejarah PKI itu, karena hari ini sejarah PKI itu sudah dibuang dari kurikulum pendidikan anak-anak kita di sekolah, ya. Coba tanya anak-anak sekolah, coba tanya bu guru-guru yang ngajar di sekolah, apakah masih diajarkan materi atau kurikulum tentang sejarah kebiadaban PKI? Sudah dihapus, sehingga anak-anak kita itu nggak ngerti, ya. Jadi kita pernah satu hari pakai baju, karena waktu itu kita dari gerakan bela negara, kemudian kita pakai baju waktu itu tolak PKI kalau nggak salah, ya. Kita masuk ke rumah makan, ditanya sama penjaga warungnya, Pak, PKI itu apa? Jadi anak-anak sekarang nggak ngerti PKI itu apa, komunis itu apa. Ditambah lagi diputar balikannya fakta sejarah berkaitan dengan PKI. Oleh sebab itu nanti insya Allah akan banyak dialog nanti yang insya Allah akan disampaikan oleh beliau Ustadz Tawaf Zuharon, dan satu lagi penulis bukunya yaitu Ustadz Anaf Afifi, ya, rahimahullah ta'ala. Beliau meninggal dunia, sudah meninggal dunia beberapa waktu yang lalu kena corona, ya. Kita doakan mudah-mudahan buku yang beliau tulis bersama beliau Ustadz Tawaf Zuharon ini menjadi jariah beliau insya Allah, ya, menjadi amal pahala yang terus mengalirkan pahala untuk Ustadz Anaf Afifi. Baik sekalian, saya akan memulai terlebih dahulu, ya, bagaimana penetrasi komunis di kita, ya, hari ini, atau yang disebut dengan istilah KGB, ya, komunis gaya baru. Komunisme adalah paham anak zaman atau paham zaman, ya. D.N. Aidit pernah berkata tentang ideologi komunis yang dianutnya, ini supaya kita paham, Mbak, bahwa PKI itu secara ideologi tidak akan pernah tidak akan pernah mati. Walaupun secara partai memang PKI sudah dibubarkan dengan adanya TAPS MPRS tahun 1965, ya, atau 66, ya. MPRS tahun 66 itu sudah dibubarkan PKI secara partai. Namun secara ideologi, kata D.N. Aidit, ia lahir dengan kesakitan kelas termaju sebagai anak zaman yang akan melahirkan zaman. Artinya komunisme adalah paham progresif yang melek zaman dan waktu, berkembang sesuai tuntutan zaman dan menggunakan seluruh potensi untuk mewujudkan manusia tanpa kelas, ya. Jadi ini yang selalu dijadikan senjata pamungkas bagi PKI. Apa itu? Mewujudkan manusia tanpa kelas. Tidak ada yang miskin, tidak ada yang kaya, semuanya harus rata. Dan itu nggak mungkin. Qadar sunnatullahnya pasti ada yang kaya dan pasti ada yang miskin. Itu sunnatullah. Nggak mungkin ada manusia tanpa kelas itu, atau manusia bebas kelas, itu nggak mungkin, ya. Pasti sampai hari kiamat ada fakir, ada miskin, dan ada orang-orang kaya. Dan itu sesuatu yang sudah menjadi alam qadari, sesuatu yang menjadi sunnatullah. Karenanya jangan disangka bahwa komunisme akan menggunakan cara-cara klasik yang monoton,
Jadi kita jangan sampai terjebak ya, bahwa PKI itu masih menggunakan cara-cara yang monoton ya. Karena mereka sudah 3 kali Pak melakukan revolusi di Indonesia. Yang pertama di eranya Belanda ya, di era Belanda waktu itu masih namanya PKH ya, Partai Komunis Hindia Belanda. Itu mereka pernah melakukan revolusi tahun 1920-an yang menyebabkan akhirnya beberapa tokoh mereka seperti Semaun, kemudian Alimin, kemudian kabur ke luar negeri, ke Uni Soviet. Kemudian ketika Belanda mulai melemah di Indonesia, Semaun dan Alimin dan tokoh-tokoh komunis Hindia Belanda yang sempat diburu oleh pemerintah Belanda waktu itu, akhirnya kembali ke Indonesia menyusun kekuatan. Dan ada satu hal yang menarik yang pernah kita kaji ya. Jadi Semaun ketika kembali ke Indonesia setelah larinya dia dari Indonesia ke Uni Soviet, sampai beberapa tahun dia tinggal di sana. Setelah dia kembali ke Indonesia, dia diperintahkan oleh pimpinan pusat ya daripada Partai Komunis ini untuk mencari tempat di Indonesia yang paling layak dan paling tepat untuk menjadi pengganti ibu kota negara. Itu penting. Jadi misi untuk memindahkan ibu kota negara Indonesia dari Jakarta itu sudah dimisikan oleh komunis sejak sekian puluh tahun yang lalu. Dan ada hal yang menarik dari informasi yang kita dapatkan, bahwa Semaun setelah dia keliling ke negara wilayah-wilayah di Indonesia, dia mendapatkan wilayah yang paling layak dan paling tepat untuk menjadi tempat ibu kota negara yang baru itu adalah Kalimantan. Dia tidak menyebutkan Kalimantan yang mana, tapi Kalimantan itu diinformasikan oleh Semaun sebagai tempat yang atau wilayah yang strategis untuk membuat atau mendirikan ibu kota negara baru. Nah, makanya ketika kemudian di era Presiden Jokowi begitu kuatnya keinginan Jokowi untuk memindahkan ibu kota negara itu ke Kalimantan, padahal hasil daripada riset dan sebagainya itu tidak layak untuk dijadikan sebagai ibu kota negara. Tapi kenapa kemudian begitu dipaksakan IKN itu pindah ke mana? Ke Kalimantan. Lah ini apakah ada benang merahnya? Dan itu harus kita pahami bersama Pak sekalian. Ya. Jadi jangan dipahami PKI ini dah kayak masa dulu, enggak. Yang kedua, PKI pernah melakukan konfrontasi revolusi yang kedua tahun 48, kemudian tahun 65. Artinya ketika mereka berhadapan secara konfrontasi dengan umat Islam, maka mereka sudah mendapatkan fakta bahwa mereka kalah. Karenanya lah mereka menggunakan cara-cara yang tentunya tidak lagi dengan menggunakan konfrontasi. Ya, saya pernah ngisi di daerah Klaten, di dekat desa yang hari ini ada ada pabrik air minum Aqua itu ya. Dulu di sana PKI itu sudah membuat ratusan sumur ya, untuk membantai umat Islam dan nanti akan dicemplungkan ke dalam sumur tersebut. Namun alhamdulillah ketika G30 SPKI, umat Islam berhasil membunuh dan menangkapi mereka, dan akhirnya lubang-lubang sumur itu menjadi tempat untuk menguburkan orang-orang PKI. Ini menunjukkan bahwasanya mereka memang sudah mempersiapkan cara untuk membantai umat Islam. Ya, maka ini penting untuk kita sebagai umat Islam untuk melihat secara jeli bagaimana perkembangan komunis ya. Termasuk yang terbaru ini kita melihat ada hal yang cukup menarik, misalnya Misalnya
berpindahnya salah satu tokoh mereka yang bernama Budiman Sujatmiko ini satu hal yang cukup menarik kalau kita jeli, ya. Kenapa dia pindah dari PDIP dan dia rela dipecat? Lah, ini ada apa? Dan saya yakin bukan hanya Budiman Sujatmiko saja yang pindah, dia pasti akan membawa gerbongnya ke partai ini, kan gitu. Lah, kita sebagai peneliti dan sebagai pengamat, Pak, gerakan komunisme ini tentunya melihat gejala-gejala ini. Nah, ini ada apa? Ya. Apa ada permainan baru apa yang akan sedang mereka permainkan ke depan? Lah, oleh sebab itu, Pak sekalian, ya, ini yang harus untuk kita perhatikan, ya. Makanya Mao Zedong pernah mengatakan, ya, semua kekuasaan politik hanya bisa didapatkan dengan laras panjang. Ini mungkin zaman dulu, ya. Tapi mungkin bisa suatu saat mereka gunakan. Tapi untuk saat ini mungkin mereka tidak akan menggunakan cara ini. Ya, sekarang mereka gunakan dengan cara apa? Mungkin menjerat negara dengan hutang piutang. Ini ngeri. Ya, sekarang kita lihat bagaimana negara kita ini sudah terjerat hutang piutang dengan apa? Dengan China. Dan sekarang coba kita lihat apa yang terjadi yang terbaru di Rempang, Melayu. Ini luar biasa. Dan bagaimana Mahfud MD sebagai Menko Polhukam kemudian membuat pernyataan yang sudah dibantah oleh tokoh-tokoh Melayu, yang mana Mahfud MD beberapa waktu yang lalu atau beberapa hari yang lalu atau hari ini atau kemarin dia mengeluarkan pernyataan bahwa apa? Tanah di Rempang itu adalah milik perusahaan, miliknya pengusaha atau miliknya perusahaan TW, Tommy Winata. Padahal rakyat Melayu atau suku Melayu sudah mendiami tanah Rempang itu 16 titik itu sejak tahun 1800-an. Pertanyaannya adalah, apakah tahun 1800-an perusahaan Tommy Winata itu sudah ada? Ya. Dan apakah Tommy Winata tahun 1800-an sudah lahir? Sehingga kemudian bagaimana Mahfud MD berani mengatakan bahwa dia mengatakan sebenarnya bukan pengusiran warga, tapi itu pengosongan. Dan ini dilawan oleh, dan sekarang siapa yang kita ketahui tentang Tommy Winata ini? Lah, maka sekalian mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Maka semua bentuk pendangkalan agama adalah buah daripada pemikiran komunisme gaya baru. Komunisme tidak akan mampu menguasai suatu rakyat, organisasi, partai, negara, dan bangsa selama ideologi agama kuat dan militan. Untuk memuluskan jalan komunisme, maka satu-satunya cara adalah dengan apa? Pendangkalan paham agama atas nama demokrasi, HAM, war on terrorism. Ini bagian, ya. Maka bermunculanlah berbagai narasi pendangkalan agama yang sangat masif, sistemik, dan terstruktur. Ideologi Islam dan umat Islam adalah target utama daripada proyek ini, terutama menjelang politik 2024. Selalu dimainkan, ya, untuk umat Islam mewaspadai calon-calon yang menggunakan politik apa? Identitas, kan gitu. Lah, politik identitas ini siapa? Kalau bukan politik agama. Tapi tiba-tiba kemudian muncul iklan adzan ya. Nah, ini pertanyaannya, siapa yang mereka maksud? Lah, oleh sebab itu sekalian kita harus waspada, ya. Nah, ini makanya narasi liberalisme agama, pluralisme agama, sekularisme agama, modernisasi agama, deradikalisasi agama, bahkan termasuk moderasi agama, ini tidak lepas daripada bagian, ya, untuk mensosialisasikan apa? Paham komunisme. Jadi ketika nanti agama itu dangkal di tengah-tengah masyarakat kita, pemahaman agama itu dangkal di tengah-tengah umat, maka dari situlah kemudian komunisme akan mudah untuk masuk ke dalam anak-anak kita dan generasi kita dan masyarakat kita.
Maka Bapak sekalian, inti dari paham komunisme itu adalah apa? Ideologi agama dan kaum beragama adalah musuh utama komunisme dan penganutnya. Nah, ya. Jadi makanya hari ini narasi-narasi tentang agama ini luar biasa, ya. Orang-orang yang beragama, yang kuat, militan, selalu dinarasikan sebagai kelompok apa? Radikal, ya kan? Kelompok ekstrim, teroris, ya, fundamentalis, ya. Yang terbaru kadrun. Ini sebenarnya sama, Pak. Ini narasi yang memang selalu dibangun. Tujuannya apa? Tujuannya agar umat Islam sebagai pemeluk penganut agama terbanyak di Indonesia itu mulai meninggalkan agama Islam. Ulama-ulamanya selalu diberikan apa? Label-label yang membuat umat itu takut kepada para ulama-ulama kita. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Hari ini masyarakat kita lebih percaya kepada politikus-politikus itu, kepada janji-janjinya para caleg-caleg, ya kan? Ya. Itu yang mereka buat. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Ya, sekarang umat ini tidak lagi percaya dengan ulama-ulama mereka, karena ulamanya sudah dilabeli teroris, radikal. Yang paling gampang hari ini apa? HTI, FPI, Wahabi. Ada, selesai itu. Ya. Jadi kalau ada ulama yang menurut mereka militan, berbahaya, mengganggu jalan mereka untuk memuluskan komunisme ini atau kembalinya paham komunisme ini, sudah berikan 3 label ini sudah cukup nih, Pak. Labelnya apa? HTI, ya. Ini syarat nanti dengan paham khilafah dan sebagainya, kan gitu. Yang kedua, beri label dengan apa? FPI. Masih juga kurang, kasih label namanya apa? Wahabi. Sudah. Ya. Kalau sudah ini kena, Pak, sudah. Makanya hampir semua ulama-ulama yang hari ini militan, kuat pembelaannya terhadap agama dan berupaya untuk menjelaskan komunisme ini di tengah-tengah umat, dan agar umat itu tidak tertipu dengan gerakan-gerakan mereka ini. Narasi ini terus, ya. Bahkan calon-calon presiden pun yang mungkin akan mereka anggap sebagai penghalang mereka, maka akan mereka berikan label ini. Ojo pilih capres kui, karena didukung karo FPI, karo HTI, dan karo Wahabi. Kan itu kan. Dan ini yang harus kita pahami, ya. Kemudian apalagi, ideologi agama adalah penghalang utama tegaknya komunisme. Karena nggak mungkin, Pak, agama akan menerima komunisme itu. Makanya dulu yang sangat menyakiti umat Islam adalah apa? Ketika Soekarno kemudian membentuk apa yang disebut dengan Nasakom, nasionalis, agama, dan komunis, yang kemudian Soekarno yang kemudian diamini oleh DN Aidit, ya, mengatakan bahwa Pancasila itu intinya adalah Trisila. Kenapa? Satu, kelompok agama itu diwakili dengan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sedangkan nasionalisme itu diwakili oleh oleh sila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Dan paham komunisme, marhainisme, dan sosialisme itu diwakili oleh sila kelima, yaitu apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
yang kemudian apabila diperas lagi ini Trisila ini, maka dia menjadi Ekasila, yaitu apa? Yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berarti ini silanya yang siapa ini? Dan ini yang kemarin ingin mereka gadang-gadang Pak dalam HIP itu, ya, yaitu apa namanya, haluan ideologi Pancasila. Ini kemarin banyak kita dari umat Islam yang belum sadar. Jadi kalau kita bicara tentang, ya, haluan ideologi Pancasila, ya, tadi. Karena banyak dari kita daripada umat Islam yang tidak memahami. Jadi ada gerakan atau kemarin ada istilah apa? HIP, ya, haluan ideologi Pancasila. Saya lupa ini, saya taruh di mana ini. Nah, nanti kita cari ya. Yang mana di haluan ideologi Pancasila ini mereka menginginkan adanya perubahan daripada Pancasila dari 5 sila itu menjadi Ekasila, Trisila, dari Trisila menjadi Ekasila, dan itu menjadi salah satu program legislasi daripada MPR DPR. Berarti siapa yang ingin mengubah Pancasila itu? Kan itu pertanyaan, kan siapa yang ingin mengubah Pancasila? Tapi kenapa yang selalu dibilang ingin mengubah Pancasila itu apa? HTI, FPI, Wahabi dan sebagainya. Apa pernah mereka yang selalu disebutkan ini ingin mengubah Pancasila itu? Enggak akan mungkin bisa mengubah Pancasila kecuali melalui apa? Melalui MPR DPR. Dan ternyata di sana mereka rapatkan, Mbak. Mereka waktu itu ingin mewujudkan apa yang disebut dengan istilah haluan ideologi Pancasila. Dan itu disebutkan di sana. Dari 5 sila menjadi Trisila dan akhirnya menjadi Ekasila. Dan alhamdulillah umat Islam kemudian melawannya, dan kemudian akhirnya kita kaum muslimin kemudian berhasil, ya, walaupun informasinya program legislasi daripada HIP ini belum berakhir, ya. Jadi belum dihapus dari prolegnas MPR, ya. Nah, sekarang coba kita lihat Pak sekalian. Ini kita lihat bagaimana gerakan komunisme ini. Kalau di Solo itu kelihatan banget, ya. Mereka membuat film namanya Jembatan Bacem. Ini film, jadi kalau jenengan ke Solo arah ke Sukoharjo, nah itu nanti akan kita lihat di apa namanya, ada jembatan namanya Jembatan Bacem, ya. Ini Pak Korba, ya. Pak Korba itu paguyuban korban Orde Baru. Ya. Nah, ini waktu itu bagaimana orang-orang komunis itu dieksekusi di bawah Jembatan Bacem, ya. Dan itu kemudian mereka filmkan. Ini supaya kita paham dulu sejarahnya. Ini mereka filmkan ini, dan mereka peringati setiap tahunnya, ya. Mereka menabur apa namanya, menabur kembang ini, ya, dari atas Jembatan Bacem, ya. Nah, ini algojonya ini, ya. Ini coba kalau kita lihat dari sini, ya. Nah, ini kan mereka mengilustrasikan, ya. Jadi dulu bagaimana komunis atau orang-orang PKI itu dieksekusi, dihabisi di bawah Jembatan Bacem ini, ya. Dan ini terjadi itu di bulan Februari tahun 66.
ya, di bulan Februari tahun 66 eksekusi komunis. Namun perlu kita pahami bersama sekalian, ya, perlu kita pahami bersama bahwa sebelum PKI ini dihabisi, mereka sebenarnya sudah melakukan pembantaian terhadap umat Islam di mana? Di Kedung Kopi. Itu tanggal 22 Oktober tahun 65. Jadi supaya kita pahami bersama, Pak. Jadi PKI membuat film atau antek-antek mereka itu membuat film tentang jembatan Bacem, di mana PKI dieksekusi di bawah jembatan Bacem. Itu sekitar Februari tahun 66. Tapi pernahkah mereka berbicara bahwa PKI membantai umat Islam tanggal 22 Oktober tahun 65? Padahal itu 30 September, 1 Oktober dinyatakan apa? PKI bisa dilemahkan di seluruh wilayah Indonesia. Tapi di Kedung Kopi Solo tanggal 22 Oktober mereka menyembelih beberapa belas umat Islam di pinggir sungai Bengawan Solo. Dan ini yang harus kita paham bersama. Dan ini banyak yang nggak ngerti sejarah ini, ya. Nah, ini kita, ini setelah kami pulang, memang ini salah satu daripada keponakannya yang ikut dibantai oleh PKI tanggal 22 Oktober itu dengan cara apa? Ininya ditusuk, ya, pakai bambu, ya, sampai tembus kepalanya. Adiknya. Ya, ini pamannya ini. Ini kakaknya korban Korban ini kan? Kakaknya korban ini, ya. Jadi waktu itu ditusuk dari sini, bahkan kemaluannya itu dipotong dan dimasukkan di mulutnya. Dan ini tidak pernah dibongkar oleh antek-antek komunis, ya. ternyata roh suatu. Nah, ini kita, ini di pinggir Bengawan Solo ini, ya. Nah, ini. Jangan minta apa-apa lagi. Nah, ini kita sampai telusuri itu sungainya. Nah, ini namanya wilayah Kedung Kopi namanya, ya. Nah, ini keluarga korban ini, ya. Jadi kita bawa waktu itu keluarga korban ini, dan ini dibantai tanggal 22 Oktober, ya. Dan dulu ada ininya, ada prasastinya. Tapi karena ada pembangunan itu kayak istilahnya untuk menahan banjir di Kali Bengawan Solo, sehingga cagarnya ini atau prasastinya ini dicabut oleh Pemkot Kota Solo. Dan ini insya Allah kita meminta kepada Pemkot Kota Solo untuk mengembalikan ini, ya. Toib, ya. Jadi Bapak sekalian mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Ini mungkin sebagai mukaddimah awal untuk kita pahami bersama, dan nanti insya Allah habis sholat isya, ya, habis sholat isya insya Allah, nanti habis azan isya atau sholat isya dulu? Habis azan isya, ya. Jadi azan dulu, dan nanti insya Allah akan disampaikan oleh beliau Ustadz Tawaf Zuharon, dan ini sebagai mukaddimah bagaimana bahwa paham komunis ini tidak mati, dan sampai saya membeli bukunya itu, Pak. Semoga nggak berdosa ini. Ini saya beli buku PKI ini, Pak. Ini buku sempat menghilang 30 tahun dari Indonesia, dan kemudian kembali ke Indonesia, kemudian dicetak. Dan ada hal satu yang menarik, ya, sebelum saya tutup. Kenapa nama Muhammad Hatta itu dihilangkan dalam sejarah Indonesia? Nah, ya. Sehingga sekarang yang terjadi di mana-mana adalah apa? Soekarnoisasi, ya. Dibangun patungnya. Bahkan mantan gubernur Jawa Barat, ya, Ridwan Kamil, itu sebelum turun menjadi gubernur Jawa Barat, dia membangun patung Soekarno tertinggi di Indonesia dengan anggaran 10 triliun, ya. Gak main-main, Pak. 10 triliun untuk membangun berhala, untuk membangun patung. Kalau di Solo itu udah ngeri itu, ya. Patungnya, nama pasarnya Pasar Soekarno, rumah sakitnya rumah sakit Soekarno, jembatannya jembatan
Lah pertanyaannya di mana Muhammad Hatta? Maka kalau jenengan baca buku ini, Pak, akan kita dapatkan tuh jawabannya. Kenapa mereka berupaya untuk membunuh dan menghilangkan nama Muhammad Hatta ini? Karena ada dua tokoh, kata mereka, yang bertanggung jawab dengan pembantaian PKI di tahun 48. Itu yang bertanggung jawab adalah Hatta di tahun 65, dan dengkotnya adalah Soeharto. Ya. Jadi makanya kenapa dua nama ini begitu dibenci oleh mereka. Tapi sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, nanti kita lanjutkan lagi. Kita dengarkan dulu adzan. Kami persilahkan kepada muadzin untuk adzan.